Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Tiang. Sebelumnya Tiang ucapkan penganjali umat Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Restu Rahayu, yang terhormat BPD dan jajarannya, yang terhormat Panitia Pilkades Desa Restu Rahayu dan jajarannya, pemangku, penglingsir, dan semeton Dusun 3 yang telah berkenan hadir. Yang sangat berterima kasih telah meluangkan waktu hadir pada kesempatan malam hari ini. Baik, Tiang mulai. Nama Tiang Gusti Agung Dunia Wiata, calon kepala desa nomor urut 1. Adapun visi dan misi yang Tiang sampaikan malam ini, yaitu visi Tiang adalah mengabdi membangun Desa Restu Rahayu agar Desa Restu Rahayu menjadi desa yang maju dan mandiri. Itu visi Tiang. Bagaimana kita membangun Desa Restu Rahayu agar bisa menjadi desa yang maju, mandiri? Yang pertama, Tiang mulai dari sistem birokrasinya, sistem pemerintahan desa, yaitu normalisasi lembaga desa atau perangkat desa. Tentunya sebagai motor, sebagai penggerak pembangunan lembaga desa, perangkat desa ini menjadi hal yang utama yang harus sesuai dengan standar pemerintah tentunya, yaitu memenuhi persyaratan administrasi. Dalam hal ini tentunya dilihat kembali syarat-syarat dan ketentuan untuk menjadi lembaga desa atau perangkat desa. Tentunya juga dengan seiring perkembangan zaman, lembaga desa atau perangkat desa ini tentu harus menguasai ilmu dan teknologi. Dalam hal ini tentunya perangkat desa harus mau belajar untuk bisa paham dengan teknologi yang berkaitan dengan pekerjaannya nanti. Lembaga desa atau perangkat desa harus memiliki visi, punya jiwa pengabdian untuk membangun Desa Restu Rahayu. Dan yang penting juga tentunya adalah memberikan fungsi dan tugas setiap lembaga desa itu sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Jadi ada pendelegasian secara penuh, tidak boleh istilahnya semua itu dikendalikan oleh satu orang atau beberapa orang atau kelompok yang ada di lembaga desa tersebut. Apa yang menjadi fungsi dan tugas jabatan harus menjadi tanggung jawab perangkat desa yang memegang jabatan tersebut. Sehingga
nantinya dalam pelaksanaan tugas itu tidak ada istilahnya lempar tugas, lempar tanggung jawab, sehingga masyarakat kita itu bingung mau lapor kemana. Seperti contohnya misalnya saya ada informasi katanya masalah bantuannya itu kok nggak ada, kok nggak cair, ditanyakan nggak tahu. Perangkat desa ini saling lempar, tidak ada inisiatif untuk mencari tahu, atau seharusnya memang menjadi tanggung jawabnya itu memberikan jawaban. Jadi masyarakat itu sendiri malah datang ke pihak yang terkait untuk mendapatkan, justru sebenarnya bantuan itu masih ada tapi nggak nyampe. Jadi nggak boleh nanti ada perangkat desa yang seperti itu, yang melalaikan tugasnya. Nah tentu nanti misalnya diberi kesempatan untuk menjadi kepala desa yang selalu mengadakan evaluasi terhadap perangkat desa. Jadi tentunya nanti ada keluhan-keluhan masyarakat, ini gaur ini begini, gaur itu begitu. Nah itu nanti ada penilaian. Jadi kalau tidak ada semangat membangun desa, ya tentunya nanti diharapkan apakah dengan ikhlas mengundurkan diri, seperti itu misalnya. Ini untuk normalisasi perangkat desa. Untuk selanjutnya adalah upaya untuk mencapai pembangunan itu adalah membangun sistem pemerintahan desa yang terbuka dan transparan. Jadi apapun program di desa, baik itu pembangunan fisik maupun non fisik, harus sifatnya adalah terbuka. Terbuka dalam ini dibuatkan forum. Dalam hal ini tentunya musyawarah. Untuk di dusun tentu diadakan musyawarah dusun, apa yang menjadi permasalahan, apa yang program apa yang ingin dilaksanakan di dusun tersebut. Jadi tidak ada nanti program itu turun, masyarakat dusun itu tidak tahu kok ada program seperti ini. Jadi itu harus terbuka, harus melalui musyawarah. Nah, transparansi dalam pelaksanaan program tersebut, program pembangunan, program apapun misalnya, ada kegiatan pembangunan. Jadi setiap masyarakat itu berhak untuk tahu, berhak untuk bertanya. Dan yang terpenting tentunya adalah di mana ada program itu dilaksanakan. Misalnya di Dusun 3, tentunya masyarakat Dusun 3 lah yang menjadi pelaksana program tersebut. Jadi memang apa yang menjadi harapan dari program tersebut, tentunya kalau kita udah laksanakan sendiri tentunya ingin yang terbaik, kan seperti itu. Untuk berikutnya adalah bagaimana kita bisa menjadi desa yang maju dan mandiri, adalah kita harus membangun badan usaha milik desa yang produktif. Tentunya
Sampai saat ini kita tentu bertanya-tanya, sudah berapa tahun pemerintah memberikan bantuan kepada kita, kepada desa? Terus apa yang kita sudah capai? Apa yang sudah kita punya? Apa yang dapat kita banggakan dari bantuan-bantuan tersebut? Ya tentu contoh-contohnya sudah ada juga sih, pembangunan fisik seperti jalan sudah ada. Tetapi kan begitu besarnya dana yang diberikan oleh pemerintah, kita sebagai masyarakat desa itu harus punya kebanggaan. Disinilah perlunya kita mengalokasikan dana desa ini untuk membangun badan usaha milik desa yang produktif. Tentunya sudah ada, seperti yang sudah berjalan sekarang ini adalah simpan pinjam dan BRI Link. Mungkin nanti perlu direvisi lagi biar BRI Link-nya ini lebih produktif. Dan nantinya kita tambah lagi program-program BUMDes. Salah satu mungkin yang bisa, salah satu contoh BUMDes yang bisa kita bangun di Desa Resturuhayu adalah Pertasop. Pertasop ini butuh anggaran yang memang cukup besar. Tapi kalau memang masyarakat ingin punya badan usaha yang tentunya bisa kita banggakan, kita bersama-sama tentu bisa membangun itu. Jadi masyarakat juga nanti terbantu dengan BBM yang lebih murah, terjangkau, tempatnya dekat. Anggaran dananya juga memungkinkan, bisa kita bangun. Tentunya juga nanti kita menjaring ide-ide dari masyarakat, apa yang mungkin bisa kita kembangkan. Jadi kita itu punya usaha. Enggak setiap kita diberi bantuan seolah-olah enggak ada bekas. Jadi kita tentunya nanti dari masyarakat itu pasti ada ide-ide. Ayo kita bangun ini, ayo kita bangun itu. Kalau bisa setiap tahun kita bisa bangun satu BUMDes yang produktif. Tidak harus perlu BUMDes yang dengan dana yang besar. Yang kecil pun kalau memang itu produktif, ayo kita bangun. Itu untuk BUMDesnya. Di masyarakat juga bisa ini membentuk kelompok di dusun-dusun, membentuk kelompok, kita alokasikan. Kalau memang kita mau membangun, kan gitu kita logikanya nih, alokasikan dana-dana desa ini. Bisa itu, saya sudah konsultasi dengan sekdes kita, bisa. Apalagi setiap tahun selalu akan ada itu anggaran dananya itu. Jadi kita jangan berpikir juga nanti besar dananya, enggak. Yang kecil juga, usaha kecil menengah, yang misalnya dananya 5 juta, ini untuk perorangan misalnya, untuk masyarakat perorangan yang punya ide, yang punya gagasan, ingin membangun usaha kecil. Buat skalanya.
buat contoh usahanya, bisa didanai oleh desa. Percontohan kan itu. Tapi dana sifatnya tentunya adalah setelah usahanya itu mandiri, dana itu kita gulirkan ke masyarakat yang lainnya. Jadi dana desa ini wujudnya ada, masih ada dana desa ini, bergulir, berkembang. Jadi itu salah satu prioritas saya kalau saya diberi kesempatan untuk menjadi kepala desa. Kita juga ada di sini istilahnya sungai, dua sungai yang mengalir di desa Resurahayu ini. Itu menurut saya perlu kita lestarikan, kita jaga sungai itu, karena juga menopang masyarakat bisa di sana menjadikan tempat untuk mencari penghasilan di situ. Bila masyarakat mengendaki itu bisa itu. Kita membentuk satgas. Jadi sungai-sungai itu kita jaga bersama-sama. Ini juga tentu bisa menjadi tempat untuk ya yang senang mancing misalnya kan, jadi selalu ada. Kalau sungai kita sudah lestari, minimal tempat untuk mancing ada yang misalnya justru menjadi tempat mencari nafkah di sana kan gitu. Yaitu istilahnya yang mungkin bisa kita kembangkan untuk menopang pembangunan desa Resurahayu. Mungkin itu hal-hal yang umum yang dapat saya sampaikan di sini. Tentunya nanti istilahnya masih banyak yang ide-ide yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita gali untuk membangun desa Resurahayu. Kesimpulannya dari penyampaian saya, kepala desa itu bukanlah seorang raja. Kepala desa adalah pelayan sekaligus pengayom, pelindung masyarakat. Apapun program yang dijalankan oleh kepala desa adalah hasil musyawarah mufakat. Apapun yang menjadi keinginan masyarakat, jika saya diberi kesempatan untuk menjadi kepala desa, saya siap memberi wadah, memberi tempat untuk masyarakat. Kita bersama-sama, apapun menjadi keinginan masyarakat, kita musyawarahkan, kita mufakatkan. Saya siap istilahnya mengabdi untuk desa Resurahayu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Om Santi 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 Om. Baiklah, itulah tadi penyampaian visi misi dari Gusti Agung Duniawiarta. Kebetulan nomor urutnya juga nomor 1 ya untuk pemilihan. Tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Gusti Agung Duniawiarta.